Pernahkah kamu berpikir, kenapa di Amerika orang bisa bebas membeli pistol di toko? Sementara di Indonesia, bahkan membawa pisau lipat di jalan bisa dianggap berbahaya. Apakah warga Amerika memang lebih dipercaya oleh negaranya? Atau sistem hukumnya saja yang berbeda? Dan apakah kebebasan memiliki senjata itu benar-benar membuat mereka lebih aman? Atau justru hidup dalam ketakutan setiap hari? Untuk memahami kenapa warga Amerika boleh punya senjata, kita harus kembali ke akhir abad ke-18, saat Amerika baru saja lepas dari penjajahan Inggris. Pada masa itu, masyarakat percaya bahwa rakyat harus punya kekuatan untuk melawan tirani. Bahkan, jika tirani itu datang dari pemerintahnya sendiri. Akhirnya, pada tahun 1791, mereka menulis sebuah pasal dalam konstitusi, yaitu amandemen kedua yang berbunyi, hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata tidak boleh dilanggar. Awalnya, ini dimaksudkan agar setiap warga bisa menjadi bagian dari milisi rakyat yang siap membela negaranya. Namun seiring waktu, maknanya berkembang menjadi hak individu. Siapapun bisa memiliki senjata untuk melindungi diri dan keluarganya. Bagi kebanyakan orang Amerika, senjata bukan sekedar alat. Ia adalah simbol kebebasan, tanggung jawab, dan kepercayaan diri sebagai warga negara. Di Indonesia, filosofi dasarnya berbeda. Negara kita menempatkan keamanan sebagai tanggung jawab negara, bukan individu. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah berusaha menghindari kekacauan sosial dengan mengendalikan kepemilikan senjata secara ketat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang melarang kepemilikan senjata api tanpa izin resmi dari negara. Tujuannya jelas, untuk mencegah kekerasan, mencegah pemberontakan bersenjata, dan menjaga stabilitas sosial. Bagi Indonesia, memiliki senjata bukan hak, tapi izin khusus. Hanya aparat keamanan, tentara, atau warga sipil yang mengikuti pelatihan menembak resmi yang boleh memilikinya. Di Amerika, debat soal senjata seperti tak pernah selesai. Pendukungnya berkata, satu-satunya cara menghentikan orang jahat dengan senjata adalah orang baik yang juga punya senjata. Namun, data berkata lain. Negara bagian dengan tingkat kepemilikan senjata tinggi justru memiliki angka pembunuhan dan bunuh diri dengan senjata api yang lebih tinggi. Menurut riset dari Harvard Injury Control Research Center, setiap peningkatan 1% kepemilikan senjata di suatu wilayah berkaitan dengan peningkatan signifikan dalam angka kematian akibat senjata api. Sebaliknya, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Indonesia yang melarang senjata api justru memiliki tingkat pembunuhan jauh lebih rendah. Jadi, apakah kebebasan bersenjata benar-benar membuat hidup lebih aman? Atau justru menambah rasa was-was setiap kali mendengar suara letusan di kejauhan? Kita juga harus melihat dari sisi budaya. Masyarakat Amerika dibangun atas nilai individualisme dan kemandirian, sedangkan Indonesia lebih menekankan gotong royong dan keamanan kolektif. Di Amerika, self-defense dianggap tanggung jawab pribadi. Di Indonesia, keamanan adalah urusan bersama. Perbedaan ini membuat kedua negara punya cara pandang yang sangat berbeda terhadap kepemilikan senjata. Mungkin tidak ada yang benar atau salah. Amerika punya sejarah yang membentuk kebebasan itu. Dan Indonesia juga punya pengalaman masa lalu yang mengajarkan pentingnya kendali dan ketertiban. Namun satu hal yang pasti, kedamaian sejati bukan datang dari berapa banyak senjata yang kita miliki, tapi dari seberapa besar kita mempercayai satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.